Perkenalkan, nama saya Izurahma Putri, NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko yang kedua. Audit proses in fokus. Auditor akan berfokus pada pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor risiko utama yang dapat mempengaruhi rencana audit yang berguna untuk mengembangkan strategi audit mereka. Jadi dalam hal ini, auditor akan mempertimbangkan risiko bahwa akan ada salah-saji material dalam laporan keuangan klien mereka saat mendapatkan pemahaman tentang bisnis klien mereka. Auditor kemudian berencana untuk melakukan prosedur audit yang berguna untuk mengungkap kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien mereka. Pada bab ini akan diawali dengan pembahasan tentang resiko audit. Yakni resiko audit yang berisi resiko salah saji dan resiko deteksi. Pada resiko salah saji terdapat resiko inherent dan resiko pengendalian. Resiko audit sendiri yakni resiko di mana auditor akan menyatakan opini tentang ketidaktepatan laporan keuangan yang berisi salah saji. Ini berarti auditor melaporkan menurut pendapatnya bahwa laporan keuangan tersebut memang benar dan wajar terdapat kesalahan dan kecurangan. Pada tahap pertama dalam penilaian risiko, melibatkan identifikasi akun dan aserasi yang terkait paling beresiko salah saji. Misalnya, ketika klien menjual barang berharga, maka akan ada resiko persediaan yang dicuri. Oleh sebab itu, terdapat resiko pernyataan manajemen yang mengatakan bahwa persediaan itu ada tapi tidak valid, karena pada pembukuan klien sebelumnya telah ditulis. Lalu pada tahap kedua, yakni dalam penilaian risiko melibatkan pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Pada tahap terakhir, auditor akan merencanakan untuk melakukan pengujian secara rinci dari setiap akun yang telah diidentifikasi. Pada penilaian akhir ini bergantung pada resiko akun yang dinilai dan aserasi terkait keefektifan yang dianggap sistem kontrol internalnya klien. Selanjutnya yakni resiko audit. Resiko audit pada hal ini memiliki fungsi resiko salah saji material dan resiko deteksi. Seperti contoh ketika klien membeli sistem komputer baru dan klien tersebut tidak melatih stafnya dalam penggunaan, maka akan terdapat kesalahan pencatatan transaksi. Semua akun yang akan terlibat akan mengalami resiko salah saji secara material. Selanjutnya yakni resiko inherent. Resiko inherent adalah kemungkinan kesalahan penyajian material dapat terjadi, sedangkan yang dinamakan resiko pengendalian yakni resiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material. Untuk resiko deteksi yakni resiko bahwa prosedur pengujian auditor tidak bisa efektif dalam mendeteksi salah saji material. Seperti contoh ketika resiko inherent dan pengendalian tinggi, maka auditor akan menetapkan resiko deteksi yang rendah. Contohnya ketika klien menjual pakaian fashion kelas atas dan keamanannya tidak memadai, maka akan ada resiko peningkatan pencurian. Karena pada hal ini keamanannya tidak memadai. Auditor itu tidak dapat mengandalkan sistem keamanan seperti ini karena auditor ingin mengurangi resiko salah saji secara material. Maka auditor akan menetapkan resiko deteksi yang rendah dan menghabiskan lebih banyak untuk memeriksa persediaan yang tercatat persediaan pakaian tersebut benar-benar ada. Lalu sebaliknya, ketika risiko inherent dan risiko pengendaliannya rendah, maka auditor akan menetapkan risiko deteksi yang tinggi. Seperti contoh ketika seorang klien menjual batu lumpur dan klien tersebut memiliki pagar bertegangan tinggi yang mengelilingi stok bata,
Maka resiko yang melekat rendah untuk keberadaan persediaan tersebut yakni bata lumpur yang sangat berat dan sulit untuk dipindahkan. Jadi kecil kemungkinan bata tersebut tidak dapat direkam. Maka dari itu auditor dapat menetapkan resiko pengendalian serendah-rendahnya. Dalam hal ini, auditor perlu untuk memeriksa apakah persediaan batu bata tersebut benar-benar ada atau tidak. Pada slide ini yang dibahas yakni tentang materialitas. Yang dibahas lebih spesifikasi yakni faktor materialitas kualitatif dan faktor materialitas kuantitatif serta mengatur materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Pada faktor materialitas kualitatif, informasi dianggap material secara kualitatif jika dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna. Contohnya, kecurangan dapat dianggap signifikan ketika auditor mengungkapkannya sendiri melalui investigasi lebih lanjut. Pada faktor materialitas kuantitatif, informasi dapat dianggap secara kuantitatif jika penilaiannya dapat melebihi penilaian awal auditor. Auditor menilai menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat bagi klien. Selanjutnya yakni mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang kliennya. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan bahwa materialitas dalam fase penilaian risiko audit tersebut sesuai. Jadi dapat disimpulkan semakin rendahnya materialitas, maka semakin besar kemungkinan auditor akan menyimpulkan bahwa salah saji material tersebut diperlukan pengujian lebih lanjut. Yakni strategi audit. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor. Maksudnya yakni perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan auditor untuk menetapkan strategi audit secara keseluruhan untuk mengembangkan rencana audit secara terperinci. Misalnya, klien menjual peralatan pengujian medis yang mahal dan keamanannya terbatas. Sekalipun beberapa peralatan hilang, hal itu akan berdampak material pada nilai persediaan. Resiko yang melekat tinggi untuk keberadaan persediaan yakni stok mungkin tercatat yang tidak ada. Dalam kasus ini, resiko pengendalian tinggi karena tidak ada pengendalian untuk mengurangi resiko in-hand yang teridentifikasi. Dengan menilai resiko pengendalian setinggi-tingginya, maka auditor akan mengadopsi pendekatan yang dominan substantif. Ketika strategi audit ini diadopsi, auditor akan memperoleh pengetahuan minimum yang diperlukan tentang sistem pengendalian internal klien, tetapi umumnya tidak melakukan pengujian atas pengendalian tersebut. Yakni tentang pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Terdapat dua yang dijelaskan yakni profitabilitas dan likuiditas. Profitabilitas yakni perusahaan menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka sendiri. Pada bagian dari proses yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang klien, yang melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri, maka indikator kinerja utama digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya. Jadi pada profitabilitas ini umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing. Apakah mereka mampu bersaing atau tidak? Sebuah perusahaan akan melacak pendapatan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tren yang sedang terjadi.
Perusahaan besar akan membandingkan pendapatan yang diperoleh antar divisi agar bisa menyorot kinerja yang baik dan yang buruk. Perbandingan antar divisi dapat digunakan untuk menilai seberapa baik manajer divisi tersebut mengendalikan biaya. Pada likuiditas, perusahaan mengukur dan menilai kinerjanya sendiri dan setiap batasan yang diisyaratkan oleh perjanjian hutang. Jadi likuiditas sendiri yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke kas agar bisa membayar utangnya saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, maka perusahaan dapat dilikuidasi. Dengan memahami bagaimana klien mengukur dan menilai kinerjanya sendiri, maka auditor akan menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren mereka sendiri untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Prosedur analitis. Pada slide ini yang dibahas yakni tentang perbandingan, analisis tren, analisis ukuran umum, analisis rasio, prosedur analitik lain, dan faktor pertimbangan analitik lain. Prosedur analitis mendefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Yang pertama pada perbandingan. Perbandingan yakni membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Misalnya, jika klien telah membuka gerai retail baru, penjualan diperkirakan akan meningkat sejak tahun lalu. Ketika membandingkan saldo akun dengan jumlah yang dianggarkan, auditor memperhatikan dengan mengungkap variasi antara hasil aktual dan yang diharapkan oleh klien. Yang kedua yakni analisis tren. Perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Yang ketiga yakni analisis ukuran umum, melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya yakni penjualan atau pendapatan, sedangkan dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya total aset. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan. Yang keempat yakni analisis rasio. Terdapat rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Pada rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang diperlukan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban, dan mendanai ekspansi di masa depan. Pada rasio likuiditas, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika perusahaan tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo, mereka mungkin kehilangan karyawan, dan pemasok dapat menolak untuk memasok barangnya lagi dan pemberi pinjaman dapat menarik kembali dana yang telah dipinjamkan. Sedangkan pada rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio solvabilitas yang umum yakni rasio hutang terhadap ekuitas dan kali bunga diperoleh. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi meningkatkan resiko bahwa klien tidak akan dapat memenuhi pembayaran bunga kepada pinjaman saat jatuh tempo. Yang kelima yakni prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di
beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien. Yang program-program yang digunakan yakni seperti analisis multidimensi, yang melibatkan pemilihan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Selanjutnya yakni terdapat laporan validasi, dapat digunakan untuk melaporkan validitas data klien. Selanjutnya terdapat laporan yang dihasilkan kriteria. Ini merupakan ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Ada lagi analisis deret waktu. Ini digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien. Ada analisis regresi. Dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data. Selanjutnya yakni faktor pertimbangan analitik lain. Keandalan klien dan kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Yang pertama yakni jika auditor yakin bahwa terdapat resiko signifikan tentang catatan klien yang tidak dapat diandalkan, misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan klien cenderung tidak bergantung pada prosedur analisis. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah mengubah metode akuntansi, ini akan mengurangi komparabilitas data yang mendasarinya. Dalam hal ini, auditor perlu melakukan analisis item pendapatan dan beban sebelum membuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Ketika membandingkan hasil keuangan aktual dengan hasil yang dianggarkan, auditor akan mempertimbangkan keandalan anggaran. Saat membandingkan klien dengan data industri, perhatian harus diberikan. Jika klien secara signifikan lebih kecil atau lebih besar daripada kebanyakan perusahaan industri lainnya, perbandingan mungkin tidak valid. Selanjutnya yakni contoh perhitungan untuk rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Ini merupakan rumus yang digunakan untuk perhitungan tersebut.